kadang-kadang kan anak-anak itu masuk ke sekolah atau masuk SMK, itu ada yang karena ikut-ikutan teman, karena memang disuruh oleh orang tuanya, gitu kan, atau memang karena nggak ada pilihan lain, gitu. Kalau kita disuruh memilih hard skill dulu atau soft skill dulu itu nggak bisa dipilih salah satu, karena keduanya harus berjalan beriringan. Saya sempat belajar dan langsung kerja di industri perhotelan dan bahkan puji Tuhan mendapatkan kesempatan meraih award Best Trainee di The Langham Jakarta. Apalagi saat ini ada visi SMK Mendunia. Jadi SMK Mendunia ini kami menyambut dengan baik. Tidak hanya komunikasi, adaptasi, dan juga kurikulum standar internasional dan global. Halo semuanya, selamat datang di Belajar Bersama Puskurjar dengan saya Sasha Lauder, dan hari ini kami hadir langsung dari SMK Medland Cilengsi, sekolah yang telah melahirkan banyak sekali lulusan yang kini berkiprah di berbagai macam industri dan menjadi bagian dari generasi muda yang produktif di dunia kerja. Pendidikan di SMK memang dirancang dengan tujuan utama untuk bisa membekali para lulusannya dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Namun, kami juga menyadari bahwa sekarang ada situasi bahwa penyerapan dari para lulusan SMK ini di industri belum sepenuhnya optimal. Lalu di mana saja berarti tantangannya? Apakah kurikulumnya yang belum cukup relevan? Atau apakah dunia kerjanya yang bergerak terlalu cepat? Atau mungkin kita sekarang sedang menghadapi tantangan-tantangan baru yang jauh lebih kompleks. Hari ini kita akan membahas bagaimana konsep link and match dalam pendidikan kejuruan berupaya menjawab kebutuhan industri sekaligus juga menyiapkan para generasi muda untuk bisa menghadapi masa depan. Hari ini telah hadir bersama dengan saya di sini. Kami akan perkenalkan langsung. Mungkin kita bisa langsung saja persilakan kepada para narasumber. Mungkin bisa satu persatu memperkenalkan diri. Kami persilakan. Selamat datang jadi semuanya untuk para narasumber kita hari ini, dan langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol tentang link and match. Nah, tapi mungkin banyak di antara kita yang masih penasaran sebenarnya link and match itu apa, walaupun mungkin sudah cukup familiar gitu ya di SMK. Mungkin saya ingin nanya ke Pak Taufik di sini. Sebenarnya apa yang dimaksud nih Pak dengan link and match? Apa artinya? Iya, baik, makasih Mbak Sasha. Jadi link and match itu secara etimologi atau secara istilah itu kan berarti terhubung dan sepadan ya. Dan sebetulnya istilah itu dikembangkan mulai awal-awal tahun 90-an ya oleh Prof. Wardiman Joyonegoro waktu itu. Dan beliau mendefinisikan link itu terkait dengan prosesnya. Jadi keterkaitan antara proses pembelajaran dengan apa yang ada di industri, dan match itu dengan lulusannya. Jadi harapannya pembelajarannya nge-link dengan industri dan lulusannya match dengan kebutuhan industrinya atau kebutuhan dunia kerja. Seperti itu. Nah, kemudian berkembang dan saat ini untuk link and match sendiri ada indikatornya gitu ya. Mulai dari sinkronisasi kurikulum antara sekolah dengan industri, kemudian juga pembelajaran yang berbasis project, kemudian juga ada namanya teaching factory, kemudian juga ada praktik kerja lapangan selama 6 bulan, kemudian ada sertifikasi lulusan, kemudian juga ada magang guru di industri, kemudian juga ada komitmen serapan lulusan, dan juga ada guru tamu dari industri. Nah, itu sebetulnya 8 indikator pokok. Namun sebetulnya link and match sendiri bisa diperluas, misalnya contoh seperti pemberian beasiswa oleh industri, kemudian juga bantuan peralatan sarana prasarana dari industri, misalnya melalui CSR dan jalur-jalur lainnya. Seperti itu sih sekarang.
Nah, berarti kalau misalnya memang link and match selama proses pembelajarannya pun juga harus cocok, sesuai, dan kemudian nanti bisa dipasangkan juga daripada lulusannya kepada industri yang membutuhkan gitu Betul ya. sekali. Nah, artinya berarti hubungan antara sekolah dan juga dunia kerja ini kan bukan sesuatu yang tambahan atau mungkin ya oke lah gitu nanti gitu ya kita pikirkan, tapi memang ini adalah bagian penting gitu kalau kita Betul mau ngomongin tentang desain, pendidikan, kejuruan itu sendiri. Sangat Berarti mungkin saya ingin sekali untuk membawa ini ke perspektif dunia industri. Nah, Pak Indra sebagai pihak yang nantinya akan menerima lulusan-lulusan SMK ini, seperti apa sosok lulusan yang hari ini benar-benar dibutuhkan dan dicari di dunia kerja? Ya, tentu Miss Sasa ya dan juga Pak Topik dari perspektif industri, kami tidak hanya melihat dari segi keahlian. Keahlian itu adalah dasar, syarat dasar. Tapi di industri kami membutuhkan bukan hanya keahlian atau skill, tapi juga kami membutuhkan soft skill. Soft skill yang mana soft skill itu dipadu-padankan dengan adaptasi dan juga bahasa. Karena di industri itu betul-betul kompleks dan kami membutuhkan talenta-talenta ini lulus dengan multi skill tadi. Jadi itu peran penting daripada sekolah dan juga bagaimana tadi kurikulum yang diajarkan dapat beradaptasi. Nah, dari penjelasan Pak Indra tadi, berarti kita bisa melihat bahwa dunia kerja itu kan tidak hanya mencari keterampilan, tapi berarti karakter juga bermain penting di sini ya. Bagaimana beradaptasi, sekarang banyak sekali kita melihat semua banyak sekali yang berubah, demandnya juga berubah gitu, kesiapannya juga. Apakah kurikulum berarti di SMK ini juga ikut berubah? Nah, Pak Taufik gimana nih? Apakah kurikulum saat ini sudah menjawab kebutuhan-kebutuhan tersebut? Tidak hanya keahlian ya, berarti karena yang dicari juga soft skill-nya, kemampuan adaptasinya gitu. Nah, itu apakah udah masuk juga belum, Pak? Iya, jadi kalau dari kurikulum sendiri ya, saat ini kan kita sudah bertransformasi ya. Jadi kurikulum SMK itu ada beberapa poin-poin transformasi yang sudah dilakukan. Yang pertama adalah porsi pembelajaran kejuruan. Ya, sekarang kelompok kejuruan itu porsinya sudah sampai 70% untuk SMK program 3 tahun. Dan bahkan untuk SMK program 4 tahun bisa hampir mencapai 80% untuk pembelajaran kejuruannya. Seperti itu. Itu dari porsi kejuruan. Kemudian yang berikutnya adalah penguatan wawasan kejuruannya, yaitu di kelas 10 ya, di mana pada saat kelas 10 anak-anak itu diberikan informasi ya mengenai dunia kerja yang akan mereka hadapi nanti seperti apa, proses bisnis yang ada di sana seperti apa, atau kalau misalnya nanti mereka bekerja, jabatan-jabatan kerja seperti apa yang nanti mereka bisa sasar, misalnya berapa gajinya gitu ya, kemudian nanti jenjang karirnya seperti apa, sehingga nanti anak-anak dapat gambaran gitu, dapat gambaran oh nanti ke depan saya akan seperti apa. Kadang-kadang kan anak-anak itu masuk ke sekolah atau masuk SMK itu ada yang karena ikut-ikutan teman, karena memang disuruh oleh orang tuanya, gitu kan, atau memang karena nggak ada pilihan lain, gitu. Nah sehingga kadang-kadang ada anak-anak SMK masuk SMK itu seperti nggak punya arah, nggak ada arah, mereka nggak punya visi mau seperti apa, gitu ya. Akhirnya cuma kayak following aja, follow the route aja seperti itu. Mereka nggak punya motivasi belajar, mereka nggak punya passion seperti itu. Maka di kelas 10 tuh kita coba kuatkan passionnya gitu. Kita coba kuatkan passionnya untuk belajar, kita berikan mereka arah supaya mereka nanti juga bisa belajar secara terarah dan bisa belajar secara mandiri gitu. Karena mereka udah punya visi kan ke depannya mau seperti apa. Kemudian yang berikutnya juga kami saat ini kan menerapkan praktik kerja lapangan selama 6 bulan atau selama 1 semester lah ya gitu ya. 1 semester itu kan mungkin ada yang ada yang 6 bulan full, ada yang mungkin kurang-kurang sedikit, bahkan ada yang lebih dari 6 bulan. Ya seperti misalnya di sekolah pelayaran misalnya, itu bisa sampai 11 bulan mereka di laut gitu ya, bisa sampai 8 bulan seperti itu. Nah, ada juga yang memang mungkin kurang-kurang dikit dari 6 bulan. Tapi sebenarnya secara prinsip ya selama 1 semester. Dan dalam waktu 1 semester itu diharapkan anak-anak betul-betul bisa mendapatkan pengalaman yang berharga, juga bisa mengetahui budaya kerja yang ada di industri, dan juga ada penguatan soft skill-nya juga. Karena kan di industri ya zero tolerance ya. Beda dengan kalau kayak di sekolah ya. Sekolah kan ya masih diajari. Masih dimaklumi lah salah-salah dikit gitu. Kalau misalnya di industri kan nggak bisa seperti itu gitu. Nah, itu juga salah satu bagian dari pembelajaran kita. Apakah PKL itu hal yang baru? Enggak. Sebenarnya PKL udah lama ya, udah dari tahun 80-an pun juga sudah ada praktik kerja lapangan, tapi periodenya tidak terlalu
panjang gitu ya. Mungkin dulu sempat satu catur bulan misalnya 4 bulan, ada yang 3 bulan gitu ya. Kemudian sekarang PKL itu jadi mata pelajaran. Nah, ketika jadi mata pelajaran ini ada gurunya yang mengawal. Ya, kalau dulu mungkin PKL itu hanya seperti suplemen. Tuh, sehingga seperti pelengkap aja gitu. Jadi anak diantar ke industri kemudian dijemput. Nah, kalau sekarang dengan PKL jadi mata pelajaran, gurunya itu merencanakan pembelajaran bersama dengan industri. Ketika anaknya di industri dimonitor sepenuhnya oleh sekolah, oleh gurunya. Kemudian setelah selesai dievaluasi. Kalau memang nggak sesuai dengan yang direncanakan, ya bisa saja nanti mungkin tidak lagi di sana atau mungkin akan seperti apa tindak lanjut ke depannya seperti itu. Dan yang terakhir itu sekarang ada, masih ada satu lagi sebenarnya mata pelajaran pilihan. Nah, mata pelajaran pilihan ini juga untuk mengakomodasi keperluan atau kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Misalnya contoh ketika anak mau bekerja di luar negeri misalnya. Bisa nanti mengambil mata pelajaran pilihan bahasa asing misalnya. Misalnya mereka mau prospeknya ke Jepang. Nah, bisa nanti mata pelajaran mengambil mata pelajaran pilihan bahasa Jepang. Atau misalnya mereka mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Bisa nanti mengambil mata pelajaran misalnya yang untuk melanjutkan misalnya kayak matematika, fisika, kimia, biologi seperti itu. Nah, atau misalnya yang mau memperkuat misalnya kemampuan kerjanya atau misalnya mau menambah skill set-nya misalnya. Mungkin anak jurusan boga pengen food fotografi misalnya. Nah, bisa nanti belajar fotografi misalnya di mata pelajaran pilihan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah dengan pembelajaran mendalam. Nah, ini yang saat ini sedang kita galakkan gitu ya. Dan tentu diharapkan dengan adanya inovasi-inovasi ini anak-anak nantinya bisa lebih berkembang lagi dan tentu sekolah juga bisa kolaborasinya dengan industri juga bisa lebih dekat lagi. Jadi memang banyak sekali ya gitu aspek yang harus diperhatikan juga. Betul. Termasuk dalam perancangan kurikulum juga gitu agar kembali lagi bisa sesuai dengan kebutuhan yang memang ada dan datang dari pihak industri. Jadi kembali lagi ini bukan hanya memperbanyak praktek aja gitu ya Pak, tapi juga mengubah cara belajar, cara berpikir murid gitu. Karena kembali saya setuju sekali tadi dengan statement kalau misalnya kita masuk dengan kita tidak tahu kita mau ngapain gitu ya, itu akan berbeda sekali dengan masuk dan kita sudah memiliki passion dan memang suka gitu. Jadi result ataupun hasil yang akan datang dari para murid ataupun siswa gitu akan terlihat sekali gitu ya. Ada motivasi untuk belajar di situ. Nah, saya juga penasaran bagaimana perubahan ini yang diterima di sekolah. Nah, Bu Oni, ketika perubahan kurikulum ini hadir gitu ya, sekarang jadi tambah banyak ada pelajaran pilihan, PKL gitu ya. Apa optimisme nih yang mungkin Ibu rasakan sekarang dan selain optimisme atau mungkin wah ini oke nih jadi tambah bagus lagi lulusannya, mungkin ada juga nggak tantangan-tantangan yang dihadapi yang paling nyata dihadapi di lapangan? Iya. Kalau optimisme itu kami sangat optimis dengan perubahan kurikulum yang terjadi saat ini karena pembelajaran diarahkan fokusnya pada siswa, pada peserta didik gitu. Kalau melalui pembelajaran mendalam, guru itu jadi punya inovasi-inovasi. Jadi tidak harus menghabiskan runtutan-runtutan pembelajaran yang banyak sekali, enggak. Jadi guru itu tahu porsi anak yang dibutuhkan itu apa. Sebelumnya kita melakukan sinkronisasi dulu dengan industri. Keterbaruan saat ini di industri apa? Jadi sekolah menyesuaikan dari situ. Melalui pembelajaran mendalam, anak itu jadi sadar mereka harus belajar apa. Anak itu jadi gembira gitu. Jadi pembelajaran nggak dipaksakan harus ini semua masuk, enggak. Jadi anak itu senang, gembira. Jadi pembelajaran itu sehingga pembelajaran akhirnya pembelajaran itu jadi bermakna. Gitu. Itu benar-benar kami sangat optimis dengan perubahan kurikulum yang terjadi saat ini. Itu membuat sekolah menjadi anak-anak lebih cinta. Gitu. Menghadirkan cinta di sekolah itu kan sangat susah. Namun tantangannya ya kita memang pasti ada tantangannya, optimis yang terjadi pasti ada tantangan. Kalau tantangannya itu kita kan punya guru sumber daya manusia yang proses penyerapannya itu adaptasinya berbeda-beda. Guru itu pasti akan berbeda menerjemahkan dari kurikulumnya seperti ini untuk diimplementasikan ke kelas gitu. Karena usia biasanya kan ada guru dengan usia-usia yang berbeda, itu cara adaptasinya berbeda pula. Jadi itu yang menjadi tantangan kita. Terus yang kedua itu tantangannya itu adalah konsistensi. Kalau sudah terjadi konsistensi bagaimana penerapannya itu loh. Jadi itu harus kita pertahankan melalui monitoring-monitoring yang dilakukan di sekolah. Nah, kalau misalnya kita melihat berarti tantangannya tidak hanya terbatas pada kurikulum saja gitu ya, tapi juga bagaimana perubahan ini hidup
Betul. dirasakan manfaatnya juga oleh para murid. Pak Indra, kalau tadi kita udah dengar dari Boni di sini tantangan-tantangan yang dihadapi di sekolah, apakah mungkin tantangan ini juga menjadi perhatian di dunia kerja atau mungkin selaras kah? Ya, Mbak Sasa. Jadi sangat menjadi perhatian buat kami bahwa SDM ini berbanding lurus dengan kebutuhan di industri. Jadi kami juga di asosiasi bukan hanya menyediakan magang untuk guru, tapi juga tadi untuk peserta didik yang disampaikan oleh Pak Topik. Di sini juga kami ingin mengajak bahwa SOP yang diajarkan, LSP sudah ada, SKKNI sudah ada, di mana kita harus sama-sama betul-betul bekerja sama menciptakan talenta-talenta ini, ya paling tidak meminimais tantangan tadi bahwa SDM-SDM yang diciptakan itu betul-betul sesuai, tidak hanya dari gurunya, tapi juga muridnya, dan ketika di industri tantangan ini menjadi jawaban yang cukup kompeten. Nah, jadi kalau kita udah mendengar perspektif dari pengembang kurikulum, guru, dari industri, namun pada akhirnya kalau kita membicarakan tentang keberhasilan pendidikan vokasi itu kan paling nyata terlihatnya kalau lulusannya pada saat lulusannya masuk ke dunia kerja. Hari ini kita sudah kehadiran ada Esther di sini. Esther, Sasha. boleh nggak cerita, sharing kamu sekarang bekerja di mana dan job desk kamu atau tanggung jawab pekerjaan kamu sehari-hari sekarang apa ya? Baik, terima kasih Kak Sasha, Pak Taufik, Pak Indra, dan Bu Oni. Saat ini saya bekerja sebagai content creator spesialis di salah satu perusahaan dan head professional studio di daerah Tangerang. Dan sekaligus saya adalah freelancer model, MC, dan talent. Puji Tuhan tahun lalu juga, terima kasih Bapak Ibu. Puji Tuhan tahun lalu juga saya berkesempatan untuk meraih gelar Miss Tourism Universe Multi Talented 2025 dari Yayasan Eljon Pageant Indonesia. Tapi sebelum saya menekuni pekerjaan saya saat ini, saya sempat belajar dan langsung kerja di industri perhotelan, dan bahkan puji Tuhan mendapatkan kesempatan meraih award Best Trainee di The Langham Jakarta. Terima kasih. Dari pengalaman tersebut saya jujur belajar banyak Bapak Ibu bahwa profesionalisme, lalu pelayanan, komunikasi dan kemampuan beradaptasi itu sangat penting di dunia kerja. Dan itu saya peroleh tidak instan, pastinya saya dibentuk dari sekolah, melalui berbagai organisasi. Dan menariknya dari keterampilan tersebut justru itu yang sangat membantu saya pada pekerjaan saya saat ini. Karena menurut saya baik di dunia perhotelan ataupun entertainment, saya tetap dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan baik, membangun relasi, menjaga kepercayaan, dan juga memberikan yang terbaik di setiap kesempatan yang ada. Jadi meskipun pekerjaan saya sekarang ini cukup beragam, saya merasa bahwa bekal-bekal yang saya dapatkan selama saya sekolah sampai saat ini itu semua masih sangat relevan dan saya gunakan sampai detik ini. Ini keren Begitu. banget Esther. Ini berarti cocok juga ya, karena tadi kan mendapatkan gelarnya multi talent ya. Bahwa biasanya kalau mungkin kita yang usianya nambah dikit gitu ya, nambah dikit dari Esther di sini. Sedikit ya, Kak. Biasanya ya kita fokus pada satu pekerjaan, tapi ternyata gitu sekarang bisa sekali gitu untuk memiliki berbagai macam skill set gitu ya, yang ternyata bisa bermanfaat di lintas industri juga gitu. Esther, kalau tadi kamu cerita dari pengalaman yang memang sudah kamu jalani gitu ya, dari berbagai macam pekerjaan yang tadi kamu jalani, keterampilan apa berarti yang paling sering kamu gunakan? Walaupun tadi kamu sempat nyebutin skill komunikasi juga gitu. Apakah itu menjadi salah satu yang paling sering kamu gunakan di pekerjaan-pekerjaan kamu, dan jika ya, apakah itu sudah kamu pelajari juga pas di SMK, itu seperti apa? Nah, kalau melihat ke belakang ya Kak, keterampilan-keterampilan yang sering saya gunakan bahkan mungkin sampai saat ini, itu betul yang Kak Sasha bilang, ada kemampuan komunikasi, lalu juga kepercayaan diri, kemampuan berkomunikasi, dan juga kemampuan beradaptasi. Nah, itu semua saya dapatkan betul yang seperti saya bilang tadi, sejak sekolah sampai saat ini. Karena selama saya di SMK, saya mendapat banyak kesempatan untuk belajar, baik di ruang kelas, praktik industri, PKL, organisasi, atau bahkan kegiatan-kegiatan yang mengharuskan saya untuk tampil dan berinteraksi dengan banyak orang.
Mungkin pada saat saya masih sekolah, saya belum sadar ya Pak Bu, sepenuhnya itu manfaatnya ternyata luar biasa. Namun ketika saya memasuki dunia kerja, ternyata pengalaman-pengalaman tersebutlah yang justru membantu saya untuk lebih siap menghadapi berbagai situasi dan tantangan di dunia kerja. Jadi menurut saya hal yang paling berharga selama saya di SMK itu bukan hanya tentang pengetahuan yang diajari di kelas, melainkan pengalaman-pengalaman justru yang saya dapatkan di luar dan di sekolah, itulah yang membentuk karakter dan bagaimana saya bisa berinteraksi dengan banyak orang. Seperti itu, Kak. Berarti kalau tadi kita dengar cerita dari Esther bahwa yang membekas itu mungkin tidak hanya terbatas pada mata pelajarannya begitu ya selama di kelas, tapi juga pengalaman belajarnya. Pak Indra, kalau dari pengalaman Bapak nih, tantangan terbesar saat bekerja dengan generasi yang muda-muda seperti Esther ini apa? Mungkin juga bisa menjadi input dan masukan juga gitu ya Pak ya. Tantangan-tantangannya apa aja nih Pak? Ya, terima kasih Miss Sasa. Jadi tantangan terbesarnya itu adalah tingginya ekspektasi dan greed, ya, dimana Esther ini betul-betul generasi muda yang sudah melek teknologi dan cepat beradaptasi. Tapi sekali lagi daya tahan itu perlu, daya tahan, adaptasi, berkomunikasi, dan ini menjadi tantangan di mana industri membutuhkan generasi-generasi muda seperti Esther berkolaborasi dengan industri dan juga berkomunikasi, karena komunikasi ini berbeda antara generasi kita dengan generasi Esther seperti itu. Nah, daya tahan tadilah yang menjadi betul-betul pertimbangan bagaimana tidak hanya Esther mulai dari awal sampai dengan finish. Nah, inilah yang diharapkan, karir path yang betul-betul diharapkan. Jadi mungkin itu yang harus disampaikan kepada generasi muda saat ini, tidak hanya memulai tapi garis finishnya itu yang harus kita betul-betul targetkan. Jadi berarti memang ya tantangan dunia kerja itu tidak hanya soal kemampuan bekerjanya, komunikasi. Walaupun mungkin cara komunikasinya sangat berbeda, dicari titik tengahnya yang sebenarnya masuk untuk lintas generasi ini. Itu tantangan kembali juga. lagi harus untuk kepentingan perusahaan gitu ya, semuanya harus bisa kolaborasi begitu ya. Betul. Apalagi adaptasi juga. Ya, apalagi di industri hospitality ya. Nah, betul sekali. Nah, berarti balik lagi Pak, apalagi di industri hospitality dan juga industri lain, ketangguhan gitu ya Pak ya. Ketangguhan. Nah, pertanyaannya, kalau kita ngomongin tentang grit mentality gitu ya, harus tough gitu ya. Nah, ya mungkin kalau di kelas belajarnya masih bisa happy-happy, tapi begitu ketemu dengan real problems, real customer, real life gitu, kemudian itu menjadi tekanan tersendiri. Nah, pertanyaannya apakah kualitas-kualitas tersebut sudah dibangun sejak masih di sekolah? Nah, Bu Oni, apakah sekarang sekolah ini di hari ini lebih banyak mengajarkan kompetensi teknis atau juga sudah mulai memperkuat untuk penguatan karakter, soft skill, ya, seperti tadi gitu, biar tangguh, komunikasi, itu apakah berjalan bersamaan juga? Oke. Kalau kita disuruh memilih hard skill dulu atau soft skill dulu, itu nggak bisa dipilih salah satu. Karena keduanya harus berjalan beriringan. Kompetensi teknis itu adalah fondasi anak. Dia bisa bekerja, dia bisa berbuat sesuatu karena dia punya kompetensi teknis yang kita bekali. Nah, namun pada kenyataannya kompetensi teknis saja nggak cukup. Gitu, harus ada komunikasi dia yang dibangun, harus ada dia bisa multi talenta seperti Esther gitu. Jadi itu yang kita bangun dari awal, itu kita sudah anak masuk seperti yang disampaikan Pak Taufik, anak itu sudah dikasih tahu dia akan kemana arahnya. Kalau di SMK Medland kami punya namanya CDC, Career Development Center. Jadi anak sudah ditanya, kamu nanti arahnya mau kemana? Jadi kita tahu mempersiapkan anak masuk bagaimana, keluarnya akan seperti apa. Jadi hard skill dan soft skill itu harus berjalan beriringan. Karena kalau membaca dari kurikulum yang sekarang gitu, keduanya itu harus terintegrasi baik. Karena untuk bisa membentuk manusia yang seutuhnya, mempunyai hard skill, mempunyai soft skill yang seimbang, itu harus keduanya berjalan beriringan. Kalau menurut Pak Indra gimana Mbak? Di dunia kerja, mana yang lebih susah? Hard skill, soft skill, yang lebih susah, yang lebih mudah untuk diajarkan, gimana nih Pak? Iya, terima kasih. Jadi kalau di industri, kita bicara hard skill, itu saya bisa ajarkan dalam waktu mungkin hitungan jam atau mungkin hitungan hari. Seperti contohnya waiter menuangkan minum atau membawa tray, itu saya bisa ajarkan secara cepat. Tapi ketika berbicara soft skill, ini harus berbulan-bulan atau berdasarkan dengan
pengalaman Iya. bertahun-tahun, problem solving, Iya. dan inilah yang perlu kita tanamkan, core value dari industri. Disinilah peran industri tadi membicarakan bagaimana sinkronisasi kurikulum, link and match, bahkan ketika mereka PKL atau on the job training, kami betul-betul menanamkan core value tersebut sehingga membentuk peserta didik ini tidak hanya mengerti hard skill-nya saja, tapi bagaimana soft skill ini diajarkan. Jadi memang ada satu benang merah yang menarik gitu ya. Kita semua bisa sepakat bahwa hard skill, soft skill harus berjalan beriringan. Hard skill penting tentunya, tapi karakter, soft skill ternyata juga menjadi fondasi yang sulit dibangun dalam waktu singkat gitu. Nah, di sisi lain, tapi kita juga mengetahui bahwa kebutuhan dari industri ini cepat dan terus berubah, teknologinya juga berkembang, model bisnisnya pun mungkin juga berubah. Pekerjaan-pekerjaan baru juga mungkin bermunculan. Nah, tentunya dari sini kita jadi bertanya bagaimana kurikulum ini bisa tetap relevan Pak. Wah, semuanya berubah terus baru dirancang kurikulumnya. Nah, Pak Taufik, apa yang dilakukan nih oleh Pusat Kurikulum dan Pembelajaran untuk bisa menjawab tantangan speed-nya ini Pak? Iya, baik, makasih. Jadi memang kalau kita bicara konsep pengembangan kurikulum SMK ya atau kurikulum kejuruan itu kita punya namanya konsep backward design ya. Jadi kami pertama adalah mengidentifikasi dulu ya kebutuhan industri itu seperti apa gitu ya. Kebutuhan industri seperti apa, jabatan-jabatan kerja apa yang bisa dimasuki oleh anak-anak di industri pada jurusan itu gitu ya. Misalnya contoh seperti misalnya di Boga misalnya. Nah, Boga ini jabatan kerja apa nih yang bisa dimasuki oleh anak lulusan SMK. Karena kan beda ya antara yang lulusan SMK, lulusan diploma 1, lulusan S1, S2 kan beda gitu ya jabatan-jabatan kerjanya. Misalnya contoh tadi di Boga misalnya, oh Boga ini jabatan kerjanya apa? Oh misalnya mungkin ada barista atau mungkin ada waiter atau mungkin ada helper misalnya dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita akan melihat skill set yang dibutuhkan apa atau apa namanya kompetensi yang dibutuhkan apa. Kompetensi yang dibutuhkan apa baik itu yang hard skill maupun soft skill-nya. Jadi kita list gitu kan. Nah, kemudian dari situ kami dirumuskan dalam bentuk kurikulum seperti itu. Nah, jadi itu konsep backward design-nya itu yang untuk hard skill ya dan mungkin sebagian soft skill kayak communication skill. Nah, kemudian juga untuk penguatan soft skill-nya ini juga kami dorong dari berbagai jalur ya. Bukan hanya melalui intrakurikuler saja atau melalui pendekatan pembelajaran mendalam di mana mungkin anak dibiasakan untuk berkomunikasi, berkolaborasi dengan teman sebayanya, kemudian juga mempresentasikan gagasan gitu ya. Tapi juga misalnya melalui jalur-jalur yang seperti tadi Mbak Esther gitu kan, apa namanya ekstrakurikuler atau pada saat berorganisasi kan gitu, itu ekstrakurikuler itu juga bagian untuk menumbuhkan soft skill gitu kan, melalui ekstrakurikuler, kemudian juga melalui kokurikuler gitu. Dan yang paling penting adalah budaya di satuan pendidikan atau budaya sekolah itu sendiri, karena seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Indra gitu ya, bahwa untuk menumbuhkan soft skill itu butuh waktu gitu ya, nggak bisa misalnya cuman kayak pelatihan 1 minggu 2 minggu gitu ya, ini butuh pembiasaan gitu, butuh pembiasaan, butuh keteladanan juga dari guru, dari lingkungan sekolah itu sendiri, butuh penegakan aturan juga, itu konsistensi yang tadi disampaikan oleh Bu Oni gitu ya, dan juga pelibatan oleh berbagai pihak gitu untuk penumbuhan karakter atau soft skill itu. Gitu. Jadi memang kalau kita bicara kurikulum itu ya memang tidak hanya satu dimensi di intrakurikuler saja atau yang ada di mata pelajaran, tapi juga tadi di ekstrakurikulernya seperti apa, kokurikulernya, kemudian juga budaya sekolah seperti itu. Jadi memang ya agak tricky juga gitu ya bagaimana kami menyiasati gitu ya, menyiasati pengembangan kurikulum agar selalu bisa mengikuti perkembangan yang ada di dunia kerja. Selalu relevan berarti Pak ya. Betul, stay relevant. Jadi kalau misalnya saya bisa coba sederhanakan, yang dibangun bukan hanya kemampuan untuk bekerja hari ini, saat ini begitu ya, tapi juga kemampuan untuk kita bisa adaptif begitu ya, untuk kita bisa belajar menghadapi mungkin di masa depan pekerjaannya atau tantangannya pun juga berubah dengan backward design tadi yang sempat disebutkan juga oleh Pak Taufik. Pak Indra, apakah arah seperti ini, penyusunan kurikulum seperti ini berarti sudah sesuai kah dengan kebutuhan industri? Ya, bisa saja. Jadi ini sudah sangat sesuai dan sangat presisi di mana tadi backward ini betul-betul memetakan. Kalau kami menyebutnya okupasi ya, Bu Oni atau Esther. Jadi kami menyediakan bagaimana jabatan ini dipetakan. Jadi sesuai dengan tadi bahasa kurikulum mungkin di backward itu kami memetakan
jabatan-jabatan tadi. Sesuainya seperti apa sehingga tidak ada yang mubazir ketika kurikulum ini disinkronisasikan antara industri dengan pihak sekolah. Sehingga kami mempersiapkan dengan brand-brand core value yang ada, peserta didik ini tidak hanya semerta-merta datang ke industri, diajarkan oleh industri tapi tidak ada goalnya. Jadi untuk mempersiapkan visi tersebut kami juga akan membentuk dari awal sampai dengan siap untuk go global atau SMK mendunia. Nah, Bu Ani, bagaimana nih sekolah menerjemahkan kebutuhan yang terus berubah ini, kemudian tadi juga dibantu dengan kurikulum yang berusaha untuk tetap bisa stay relevant dalam pembelajaran sehari-hari itu seperti apa Bu untuk anak muridnya? Iya, kita kan melihat kurikulum itu applicable yang saat ini disediakan gitu. Kalau di sekolah sangat applicable. Misalnya gini, kalau di sekolah kita punya ekstrakurikuler. Di SMK Medan sendiri kami punya 18 ekstrakurikuler. Pilihan. Organisasi juga kami punya 18 gitu. Jadi anak-anak itu bisa mengembangkan diri, soft skill-nya di sana. Gitu, hard skill-nya melalui jurusannya. Gitu. Itu hal-hal yang sangat bagus sekali gitu, dikembangkan di sekolah gitu. Hal-hal yang seperti itu yang sangat dibutuhkan anak-anak sebetulnya. Jadi kayak misalnya seperti Pak Indra tadi, kalau di pembelajaran sendiri kami melakukan pembelajaran berbasis project. Jadi anak-anak itu tidak lagi menghafal. Jadi buku itu tidak hanya dihafal, tapi bagaimana mereka diberikan kasus nyata. Misalnya melalui okupasi-okupasi. Kenapa Esther bisa melihat peluang-peluang seperti ini? Kalau misalnya elemen di PKL itu ada peluang wirausaha. Nah, Esther membaca itu. Jadi ketika di industri hospitality gitu, anak itu nggak hanya menjadi pekerja di hotel, tapi Esther membaca peluang-peluang itu. Dia bisa berkomunikasi dengan baik, dia bisa menjadi talenta-talenta yang saat ini tuh pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul gitu. Esther bisa menyerap itu. Terus di SMK juga kami punya teaching factory. Di teaching factory itu anak adaptif dengan perubahan industri. Budaya industri itu kayak kita bangun di sekolah. Betul. Kita bangun industrinya di sekolah. Jadi anak-anak itu tidak, misalnya mereka akan PKL. Langkah pertama biasanya kan sebelum mereka keluar pasti mereka PKL dulu. Nah PKL mereka nggak kaget karena di sekolah budaya industrinya itu udah kita bangun. Jadi nggak mulai dari tidak hanya melalui pembekalan sebelum PKL, mereka sudah kita biasakan budaya industri dari mereka kelas 10. Jadi gak kaget juga gitu Betul. ya, semua udah tahu apa yang what to expect gitu kayaknya ya pada saat nanti bekerja. Berarti bukan hanya soal apa yang dipelajari oleh murid gitu ya di ruang kelas atau mungkin di luar ruang kelas melalui banyak ya Pak, 18 tapi juga bagaimana para murid ini dipersiapkan untuk menghadapi situasi nyatanya gitu nanti setelah lulus. Karena kan begitu kita masuk ke dunia kerja, tantangannya kan nggak selalu bersifat teknis. Target pasti ya, namanya kita ngomongin bisnis ya Pak ya, ada target, lingkungannya baru, belum tentu cocok satu sama lain, gimana supaya bisa tetap berkolaborasi, tuntutan profesional juga setiap hari harus kita penuhi. Bu nih, sejauh mana berarti sekolah ini mempersiapkan, ini berarti hubungannya ke psikologis murid juga mungkin ya, untuk mereka ya mau tidak mau, siap tidak siap, harus siap gitu menghadapi realitas tersebut. Iya, di sini tuh dari awal mereka masuk. Kalau anak itu kan dari Pak Taufik tadi backward design, mereka tahu tujuannya kemana. Nah biasanya banyak sekali kalau misalnya kita ada parenting, awal masuk sekolah ada parenting, orang tua dan anak dihadirkan. Bapak ibu anaknya mau kemana gitu kan. Nah di situ awal masuk kan kita ada namanya MPLS. Kalau di sekolah kami sebutannya Triple F, Fit, Fun, and Friendship. Di dalam situ ada namanya life skill. Anak dibekali kemampuan dasar bertahan hidup. Biasanya kalau anak sudah lulus SMK, orang tua anaknya pengen keluar negeri, mamanya nggak ngasih. Kenapa? Karena Bu, anak saya itu nggak bisa nyuci, anak saya itu nggak bisa masak. Bahkan ngepel pun, kalau kita ngajarin life skill, biasanya kan ngepel mundur ke belakang. Ini tuh anak ke depan. Gitu. Itu pembekalan aspek-aspek psikologis yang kita berikan, itu dari situ. Kemudian saat mereka nanti project, mereka itu ada proses pendampingan. Jadi dari CDC tadi, mereka tahu tujuan mereka kemana. Dan setiap tahun sebelum mereka naik kelas, kami ada parenting. Orang tuanya diundang. Jadi antara anak dan orang tua itu jalannya bareng. Kan lingkungan belajar itu kan nggak hanya sekolah dan anak, tapi ada orang tua di dalamnya. Jadi anaknya pengen, misalnya anaknya, Bu, saya itu sebetulnya pengen kerja, tujuan saya ke Jepang. Kami punya namanya mata pelajaran pilihan tadi, ada misalnya bahasa Jepang.
Tapi orang tuanya enggak Bu, saya kan masih mampu, saya pengen anak saya kuliah gitu. Nah, kita temukan saat parenting, kita dampingi mereka sampai mereka ketemu titiknya. Oh ternyata Bu, kalau anaknya dipaksa nih, anaknya nggak akan mau. Nah anaknya dijelaskan kenapa mamamu maunya seperti ini. Jadi ada pendampingan tadi gitu. Itu yang kita berikan. Kemudian saat anak mau PKL tadi kita bekali sebelum mereka PKL melalui kegiatan teaching factory. Nah saat PKL pun anak itu nggak dilepas kucing gitu. Jadi PKL itu kan mata pelajaran ya Pak ya. Jadi ada pendampingan dari sekolah. Saat mereka PKL hari pertama PKL kita antar. Jadi kalau di sekolah lain tuh boleh misalnya boleh anak itu mencari sendiri. Kalau di kami sudah menyiapkan industrinya untuk mereka PKL melalui sinkronisasi tadi, sinkronisasi dengan industri dan sekolah. Sinkron nggak? Tujuannya kemana? Kalau misalnya anak ke industri itu nggak cuma bikin kopi, gitu. Biasanya kan gitu kalau di motokopi, betul, gitu. Kita sinkronkan dulu kebutuhan industri mau kemana, anaknya kompetensinya mana. Kalau misalnya dia ternyata sukanya servis, oh hotel ini dia fokusnya ke servis, hotel ini fokusnya ke HK housekeeping, dia hotel ini kita berikan. Jadi nggak serta merta kita lepas gitu. Hari pertama kita carikan orang tuanya, kita komunikasikan. Biasanya Bu saya tidak mau anak saya di luar kota. Kita tanyakan kenapa tidak mau gitu. Kita sudah berkali dari awal gitu. Semuanya kita komunikasikan karena lingkup belajarnya tadi ada orang tua di sana, ada sekolah dan ada anaknya sendiri gitu. Ketika mereka di industri, kita ada monitoring, kita visit. Jadi anaknya kita antar, kita visit. Kita tanya sama HRD-nya, Pak gimana perkembangan anak saya? Kita bekali anaknya, nanti kamu juga selain bekerja di sana, kamu membaca peluang-peluang yang bisa peluang kerja. Di hotel peluang kerjanya apa? Bisa entertain gitu. Dia bisa mais di sana gitu. Jadi ada peluang-peluang kerja yang dia baca gitu. Dan yang paling menarik kemarin saat kami pembekalan anak-anak, mereka hasil PKL, mereka membaca peluang kerja di hotel itu adalah bikin daycare. Iya kan, kalau di hotel itu kan ada penanganan, kalau hotel-hotel bintang 5, bintang 4 ada anak yang ditangani anak-anak. Nah, itu kan peluang-peluang kerja yang benar-benar itu diberikan sama kurikulum. Dari Puskurjar itu ngasih kurikulumnya ini sangat applicable gitu. Jadi guru kita itu sangat inovasinya itu kita jadi mudah banget berinovasi gitu. Kita menentukan kebutuhan anak seperti apa, kita membaca peluang industrinya seperti apa, kita terapkan melalui parenting dengan orang tua tadi. Tinggal mau atau enggak ya berarti. Iya, betul. Semua tuh udah dibikin selaras banget gitu ya, agar semua tepat sasaran, tepat guna gitu ya. Nah jadi berarti kan sekolah ini tidak hanya berusaha untuk menyiapkan keterampilan kerjanya, tapi juga membangun kesiapan mentalnya, kemampuan untuk beradaptasinya, bahkan tadi ya kayak problem solving gitu. Apa ya kira-kira bisa saya value apa yang bisa dikasih gitu untuk perusahaan calon saya bekerja nanti gitu. Esther, sebagai seseorang yang baru memasuki dunia kerja nih, ada nggak mungkin keterampilan yang kamu kok ternyata baru terasa nih pentingnya gitu setelah benar-benar bekerja gitu? Oh, ada tentu Kak Sasha. Kalau untuk hal yang betul-betul saya rasakan, oh ternyata penting ya setelah dunia kerja itu adalah pertama kemampuan beradaptasi, yang kedua mengelola diri sendiri. Karena saat saya masih di sekolah, saya rasa sudah ada jadwal yang tetap dan lingkungannya cukup terstruktur Bapak Ibu. Tapi ketika masuk dunia kerja cukup berbeda. Kita dituntut untuk harus bisa siap menghadapi berbagai karakter orang, lalu juga situasi yang mungkin tidak sesuai rencana atau ekspektasi kami, lalu juga tuntutan pekerjaan yang terus berubah. Karena itu selain keterampilan teknis seperti hard skill dan soft skill, menurut saya seperti kemampuan komunikasi, kemampuan beradaptasi, lalu juga problem solving setiap anak, profesionalisme, itu juga sangat penting di dunia kerja. Dan justru sangat disayangkan banyak orang yang belum betul-betul sadar, aware akan itu sepenuhnya. Mungkin terlihat sederhana ya Bapak Ibu keterampilan soft skill tadi. Tapi menurut saya justru dari pengalaman-pengalaman itu, justru soft skill itulah yang membentuk dan menentukan bagaimana kami lulusan itu bisa survive, bertahan dan berkembang di dunia kerja. Jadi saya cukup bersyukur, sangat bersyukur bahkan selama SMK saya sudah mempelajari hal-hal tersebut. Jadi ketika saya masuk dunia kerja saya sudah siap dan bisa lebih cepat beradaptasi dengan dunia kerja.
Seperti itu Kak. Setuju banget ya. Iya. Apalagi karena Menarik banget itu. first impression itu main sekali Iya, ya Pak. betul, Ya. Kadang kita betul. juga melihat gitu mungkin untuk para lulusan atau siapa yang ingin melamar kerja. Kadang-kadang banyak sekali yang masih pada pemahaman, ya aduh kalau skill bisa diajarin deh. Yang penting orangnya Betul. jujur, adaptif, tough gitu. Iya, Biasa kadang betul, itunya betul, dulu betul, gitu iya, ya. Nanti betul. kalau urusan itu nanti bisa lah gampang. Iya, Tapi kalau misalnya itunya punya tapi skill komunikasi yang nggak ada, udah keburu repot dulu mikirnya gitu. Iya. Nah, berarti dari diskusi kita hari ini kita melihat bahwa ternyata kan pendidikan vokasi bukan hanya soal kurikulum. Iya. Banyak sekali pihak yang terlibat, peran industri, Iya. peran guru, Betul. pengalaman belajar murid pun ternyata juga penting gitu. Mereka Betul. engage nggak gitu Betul. dalam pelajarannya, dan ada kemampuan untuk terus beradaptasi terhadap perubahan, penyusunan kurikulum juga. Nah, menjelang akhir diskusi kita hari ini, mungkin saya ingin meminta satu harapan mungkin dari masing-masing narasumber. Pak Indra mungkin bisa terlebih dahulu kalau boleh Pak menitipkan satu pesan untuk pengembangan SMK ke depan. Apa yang dibutuhkan dan apa yang paling penting? Ya, terima kasih. Jadi pesan utama saya adalah yang satu dan paling utama adalah berkomitmen dan berani. Itu dahulu. Jadi dari berani ini kita ada 2 turunan. Berarti ada bahasa asing ya, sudah pasti, dan juga tadi bagaimana beradaptasi. Dan saya sampaikan mewakili asosiasi ITBEK dan juga IHGMA, kami siap hadir mendampingi agar vokasi SMK betul-betul bisa go internasional, dan kami persiapkan dengan sangat-sangat profesional dan kompeten. Kita aminkan ya Pak ya. Amin. Amin. Apalagi Indonesia juga dikenal sekali dengan hospitality-nya yang Betul. begitu Iya. baik. Saya rasa potensinya juga akan sangat besar untuk kita bisa go global, go internasional ya Yes, Pak ya. betul. Bu Oni, untuk dari perspektif guru, apa nih kira-kira harapannya untuk pengembangan SMK ke depannya? Ya, pembelajaran harus relevan dengan dunia industri. Jadi nggak bisa jalan satu-satu. Industrinya pengen apa, ya kita melakukan itu, Ya. gitu. Karena tapi sebagai pendidik juga kita tidak boleh kehilangan jati dirinya untuk tetap menjadikan manusia ini menjadi manusia yang seutuhnya. Iya. Oke, untuk Esther sebagai alumni yang sekarang sudah merasakan transisi Iya. dari dunia Iya. sekolah ke dunia kerja, mungkin kamu juga bisa menyampaikan harapan kamu untuk SMK ke depannya, khususnya untuk junior-junior kamu mungkin yang sekarang masih ada di SMK, seperti apa? Iya, Kak Syasha, sebagai alumni yang seperti Kak Syasha bilang, baru merasakan transisi dari dunia sekolah ke dunia kerja, harapan saya semoga semakin banyak murid SMK yang berani keluar dari zona nyamannya, Ya. bisa merasakan belajar langsung di dunia industri pekerjaan, dan juga selalu bisa memanfaatkan setiap peluang selama masa sekolah. Karena to be honest, Bapak Ibu, dari pengalaman saya sendiri, saya terbentuk sampai hari ini bukan hanya karena pembelajaran dari ruang kelas saja, melainkan dari praktik industri, PKL, organisasi, atau bahkan kegiatan-kegiatan di luar sana yang membuat saya itu bisa berinteraksi dengan banyak orang. Dan saya juga berharap semoga semakin banyak murid SMK yang percaya pada potensi dirinya. Karena Gen Z ini Bapak Ibu, sebetulnya kami punya potensi, tapi kami tertutup dan kalah dengan diri sendiri, yaitu takut, insecure, dan segala macamnya. Dan juga semoga semakin banyak murid SMK yang berani untuk mencoba hal baru, karena menurut saya dunia kerja itu dinamis ya Bapak Ibu. Iya. Dan juga seringkali kesempatan itu datang dari hal-hal yang mungkin kita tidak duga. Apalagi kita lakukan itu dengan tulus dan dari hati. Dan yang paling penting itu terus belajar, terus berkembang, terus eksplor potensi diri, dan juga pastinya disertai dengan tetap membangun karakter yang baik. Karena menurut saya Bapak Ibu, dimanapun kita berkarya, itulah skill-skill yang perlu kita perhatikan, karena itu sangat berguna bagi masa depan. Amin. Ini setuju banget sih, apalagi juga Esther menyampaikan ya. Ini ada satu istilah juga yang bilang katanya, the only thing stopping you is yourself gitu kan. Yes. Satu-satunya hal yang menghentikan dirimu untuk mencapai potensi terbaik itu sebenarnya diri kita sendiri. sendiri. Karena kitanya sebenarnya bisa, tapi kadang kita yang udah nggak percaya duluan. Betul. Jadi aku setuju banget sama kamu, mudah-mudahan lebih banyak siswa SMK lagi yang Amin. lebih percaya Amin. diri Betul, lagi, dan dengan kurikulum yang sekarang udah
lebih relevan, udah lebih mengikuti juga kebutuhan Iya. industri. Kita Industri. lihat harapannya pasti ke depannya makin keren. Pak Taufik, terakhir, bagaimana pusat kurikulum dan pembelajaran ini memandang harapan-harapan tersebut yang tadi sudah disampaikan? Iya, makasih. Jadi memang saya sangat senang ya mendengarkan tadi dari Mbak Esther, dari Pak Indra, dari Bu Oni gitu ya mengenai apa yang saat ini sudah terjadi di SMK gitu ya, dan apa yang sudah kami upayakan diimplementasikan gitu ya di level satuan pendidikan gitu. Dan memang kami kalau dari pusat kurikulum dan pembelajaran ya dalam mengembangkan kurikulum kan selalu berorientasi pada kebutuhan murid ya, atau pada kebutuhan anak-anak atau pada kebutuhan siswa seperti itu. Sehingga ya kami lihat kebutuhan mereka seperti apa, kami kembangkan kurikulum itu juga seperti apa. Sebagai contoh misalnya untuk SMK kan orientasinya yang pokok itu kan bekerja begitu ya, pokoknya bekerja gitu ya. Mungkin juga ada beberapa yang berwirausaha seperti itu. Sehingga dalam pengembangan kurikulum tentu kami sesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan itu. Salah satunya adalah dengan penguatan 5 dimensi kompetensi gitu ya. Jadi kompetensi itu bagi kami bukan hanya sekedar task skill saja ya, bukan sekedar kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pokok pada pekerjaannya gitu, tetapi juga ada task management skill gitu ya. Bagaimana menguatkan gitu kemampuan untuk memanage atau mengelola pekerjaan. Kemudian juga ada contingency management skill misalnya. Jadi ketika ada situasi-situasi yang tidak diharapkan, itu kita bisa atau anak-anak itu bisa mengatasi kondisi-kondisi seperti itu. Karena kan bisa jadi mungkin di lapangan tidak setiap momen itu sesuai dengan ekspektasi kita kan betul. gitu ya. Itu task management contingency management skill gitu. Termasuk tadi kondisi-kondisi bertemu dengan customer yang beragam gitu kan. Bisa jadi ini membutuhkan kemampuan-kemampuan tertentu untuk menghandle tadi gitu ya. Misalnya contoh mungkin awalnya kita rencanakan nih kayaknya customer yang biasa-biasa saja. Kemudian mungkin kita ketemu dengan customer yang mohon maaf mungkin agak sedikit talkative ya, challenging gitu ya. Nah, itu tuh kemampuan untuk mengelola itu tuh penting banget gitu ya. Menyesuaikan ya Pak. Betul, menyesuaikan itu. Kemudian ada lagi yang role atau job environment skill gitu ya. Jadi bagaimana kemampuan anak-anak kita untuk beradaptasi dengan situasi pekerjaannya. Misalnya contoh memahami value dari perusahaan. Kemudian juga kemampuan untuk berkolaborasi, berkomunikasi dengan tim misalnya. Kemudian juga memahami SOP dan bagaimana bukan hanya stick ke SOP-nya, tapi mungkin semacam memodifikasi SOP itu supaya sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Itu kan ada kaitannya juga dengan value dari perusahaan itu sendiri gitu. Kemudian yang terakhir adalah transfer skill. Jadi bagaimana mereka dengan kemampuan-kemampuan dasar bisa beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang berbeda. Karena kan kita ketahui bersama seperti Mbak Sasha tadi sampaikan gitu ya, industri itu kan berkembang begitu pesat. Bisa jadi mungkin pada satu titik industri itu bisa jadi mungkin berubah bisnis prosesnya atau berubah usahanya misalnya yang tadinya mungkin condongnya ke perhotelan mungkin atau condong ke restoran, besok misalnya mungkin dia lebih ke catering service atau mungkin bisa jadi kan ada perubahan-perubahan yang dilakukan. Nah, dengan adanya transfer skill ini mereka bisa menyesuaikan gitu ya dengan perubahan-perubahan itu gitu. Ya memang yang cukup challenging ya tadi sebenarnya di implementasinya, dan tentu implementasinya ini bukan hanya satu pihak tapi memang butuh kolaborasi dari banyak pihak ya. Tadi juga Mbak Sasha juga sudah menyampaikan gitu ya bahwa ini bukan cuma peran dari industri aja atau peran dari sekolah saja atau peran dari guru saja. Di situ juga ada peran dari industri, ada peran dari orang tua. Tadi juga sudah di-mention gitu ya oleh Bu Oni gitu, bagaimana sekolah itu bisa menggandeng orang tua sebagai mitra belajar anak-anak, juga sebagai mitra pembangun karirnya anak-anak itu sendiri gitu di masa depan gitu. Kemudian juga dengan pengawas, dengan dinas gitu ya, dan juga dengan berbagai unsur ya, masyarakat gitu ya. Kadang-kadang sekolah itu atau ketika ingin mengimplementasikan kurikulum itu ada mungkin unsur masyarakat yang mungkin kurang senang. Nah, itu juga harus digandeng gitu. Misalnya contoh ketika sekolah jurusan perhotelan misalnya ingin membuka hotel misalnya di daerah tertentu. Bisa jadi kan mungkin masyarakat yang nggak tahu gitu, ini apalagi nih, ada usaha apa lagi, nanti jadi ramai tempat kami, jadi gini. Nah, itu memang butuh peran dari atau kolaborasi dari banyak pihak gitu ya untuk mendorong pembelajaran itu sesuai dengan yang diharapkan.
Dan tentu ya dengan adanya kolaborasi tadi ya kita bisa mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua. Sebagaimana slogan atau jargonnya kementerian seperti itu. Atau kalau kami menyebutnya namanya partisipasi semesta. Mudah-mudahan ya Pak ya, kita Mudah-mudahan. bergandengan semua, kita kolaborasi yang baik ya. Berarti memang kalau boleh saya simpulkan, yang dibutuhkan bukan hanya kurikulum yang baik saja, tapi memang kolaborasi antara sekolah, industri, pemerintah pun Betul. juga, guru, orang tua bahkan pun juga bersama dengan muridnya itu sendiri. Betul. Dan dari perbincangan hari ini kita juga belajar bahwa link and match itu ternyata bukan hanya sekedar menyelaraskan saja sekolah dengan dunia kerja, tapi hal yang lebih penting ternyata adalah memastikan bahwa setiap lulusan itu memiliki bekal untuk bertumbuh terus, beradaptasi terus, menghadapi perubahan apapun yang dilemparkan ke mereka begitu ya, karena pekerjaan boleh saja berubah, teknologi boleh terus berkembang, tapi kemampuan untuk kita belajar dan untuk berkembang terus, hungry for more gitu ya, kita ingin terus mengikuti perkembangan saat ini, itu kembali lagi karakter juga tetap harus tetap menjadi fondasi. Akhir kata ini telah menjadi perbincangan yang menarik sekali dan teriring doa baik juga untuk industri kita dan juga para lulusan dari SMK. Untuk itu saya Sasha Lauder, terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah menyempatkan hadir hari ini. Dan untuk Anda semuanya, terima kasih karena telah menyaksikan Belajar Bersama Puskurjar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Bye.